Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Baiklah, di sini saya Bu Ayu. Kita akan belajar tentang lanjutan kesetimbangan benda tegar. Oke. Poin yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang momentum angular atau momentum sudut yang disimbolkan dengan L besar. Oke, di sini ada pembahasan bahwa ketika suatu benda bermassa m bergerak dengan kecepatan linear, maka benda tersebut akan memiliki momentum linear sebesar p. Ketika benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, maka benda akan memiliki momentum angular sebesar L yang secara sistematis. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan I dikali omega. Adapun di sini keterangannya bisa kita lihat di mana L sama dengan momentum sudut dengan keterangan kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, di mana I itu adalah momen inersia yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, di mana kilogram dikalikan dengan meter kuadrat. Omega itu adalah kecepatan sudut dengan radian per sekon. Oke, selanjutnya di sini ada juga nilai momentum sudut dapat dihubungkan dengan besar momentum linear. Adapun hubungan antara momentum sudut dan momentum linear dapat kita buat sebagai berikut. L sama dengan I dikali omega diturunkan menjadi L sama dengan M dikali R pangkat 2 dikalikan dengan omega. Atau diturunkan kembali L sama dengan M dikali R kuadrat dikali dengan V dibagi dengan R besar. Diturunkan lagi menjadi L sama dengan M dikali V dikalikan dengan R. Dan terakhir yaitu L sama dengan P dikalikan dengan R. Ini adalah turunan dari momentum sudut dan momentum linear. Selanjutnya, di sini ada contoh soal tentang momentum sudut. Yang pertama, jika benda dengan momen inersia 2 kg meter kuadrat berotasi dengan kecepatan sudut 16 per V ppm, maka tentukanlah momentum sudut benda tersebut. Oke, di sini diketahui I-nya sama dengan 2 kg meter kuadrat, sedangkan omeganya 600 per V ppm. Kita gantikan menjadi 600 per V dikalikan dengan V dibagi dengan 30 ppm, itu kita bagi dengan V 30 sama dengan 20 radius per sekon. Oke, bisa kita jawab dengan L sama dengan rumus yang tadi, L sama dengan I dikali omega. Oke, setelah itu masukkan I-nya 2 kg, sedangkan omeganya 20 radius per sekon, maka hasilnya sama dengan 40 kg meter kuadrat per sekon. Oke, contoh kedua, sebuah roda memiliki massa 40 kg dan jari-jari 60 cm. Roda tersebut berputar dengan kecepatan sudut 5 radius per sekon. Hitunglah besar momentum sudutnya. Maka di sini diketahui massanya 40 kg, jari-jarinya 60 cm. Kita ubah ke meter, 0,6 meter, sedangkan omega kecepatan sudutnya 5 radius per sekon. Maka di sini ditanya dengan L besar. Dijawab L sama dengan, memakai rumus yang tadi, L sama dengan M dikali R kuadrat dikalikan dengan omega. Maka
masukkan nilai 40 masanya, R-nya sebesar 0,6 dikuadratkan dan dikalikan dengan omega 5 radius per sekon. Maka hasil dari besar momentumnya sebesar 72 kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke poin kedua, tadi tentang momentum sudut. Sekarang kita masuk tentang kesetimbangan benda tegar. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan benda tegar? Ini ada pengertian atau definisi dari kesetimbangan benda tegar. Bisa kita lihat di dalam slide yang Ibu berikan, bahwa kesetimbangan benda tegar itu adalah istilah dalam dunia fisika digunakan untuk menyatakan kondisi di mana momen benda sama dengan nol. Untuk lebih tahu, pengertian dari kesetimbangan benda tegar atau biasa disebut dengan torsi. Jadi di sini torsi terhadap sumbu yang disebabkan torsi itu disebabkan oleh gaya. Gaya itu adalah ukuran dari keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan putaran atau rotasi mengelilingi sumbu tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada rumus kesetimbangan benda tegar atau torsi. Di mana rumusnya Rho sama dengan R dikali F dikalikan dengan sin theta. Sini keterangannya. Rho itu sama dengan momen gaya Newton meter. R itu sama dengan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya. Satuannya meter. Sedangkan theta itu adalah sudut lancip antara garis-garis R dan F. Maaf, itu tahu ya. Kalau yang momen gaya itu dibaca dengan tahu, bukan ro, tapi tahu. Oke, selanjutnya ada pun syarat dari kesetimbangan benda tegar. Yang pertama itu jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda haruslah bernilai 0. Syarat yang kedua, ambillah sumbu tegak lurus terhadap bidang dari gaya-gaya sebidang. Ambillah suatu acuan di mana jika torsi yang menyebabkan putaran searah bernilai positif dan torsi yang menyebabkan putaran berlawanan arah akan bernilai negatif. Oke, di sini ada jenis-jenis dari kesetimbangan benda tegar. Ada 3. Yang pertama itu kesetimbangan stabil, di mana kesetimbangan stabil itu yaitu kesetimbangan di mana jika suatu benda dipengaruhi gaya, maka benda akan kembali pada posisi semula. Itu yang dikatakan kesetimbangan stabil. Yang kedua ada kesetimbangan labil, di mana kesetimbangan labil itu adalah kesetimbangan yang dialami benda yang mana jika diberikan sedikit saja gangguan atau gaya benda akan berpindah dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Oke, kesetimbangan yang terakhir itu kesetimbangan indifferent, di mana kesetimbangan indifferent itu atau netral ya, adalah kesetimbangan yang mana jika suatu benda diberikan gangguan maka titik berat benda tidak mengalami perubahan. Itulah jenis-jenis dari kesetimbangan benda tegar. Oke, setelah ada jenis-jenis pasti ada aplikasi keseimbangan benda tegar itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang pernah kita temui. Yaitu yang pertama konsep neraca, di mana konsep neraca ini benar-benar menggunakan keseimbangan benda tegar, di mana tuas sebelah kanan membuat putaran searah yang artinya torsi akan bernilai positif dan tuas sebelah kiri membuat putaran berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah berlawanan arah jarum jam, otomatis nilainya negatif.
Oke. Aplikasi yang kedua, dengan demikian, jika beban yang ada sebelah kiri, bayangan di sebelah kiri dan bayangan sebelah kanan akan menjadikan posisi tuas kanan dan kiri seimbang. Berarti torsi itu akan bernilai 0, yang artinya sistem tersebut dalam keadaan setimbang atau seimbang. Oke, itu aplikasi dari kesetimbangan benda tegar yang pernah kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, batang homogen 100 Newton dipakai sebagai tuas. Ini ada gambar. Dia dipasang penyangga sebesar 500 Newton pada ujung yang satu dapat diimbangi dengan beban 200 Newton pada ujung yang lain. Maka bisa kita lihat diketahui itu W itu kan usahanya 100 Newton. Gaya yang pertama 500 Newton dan gaya kedua 200 Newton. Maka yang ditanya itu adalah S, bebannya ya. Berarti dia sigma tau sama dengan 0, dimana X-nya sigma tau itu tadi kan kita sudah tahu. Tau itu rumusnya kita masukkan X 200 sin dikalikan dengan 90 derajat ditambah X kurang L per 2 dikali dengan 100 sin dikali dengan 90 derajat dikurangi dengan L dikurang X dikalikan dengan 500 sin 90 derajat sama dengan 0. Maka dapat di sini kita kalikan sin 90 itu 1, jadi 200x ditambah dengan 100x dikurangi dengan 50L ditambah dengan 500x sama dengan 0. Berarti x-nya itu yang sejenis kita jumlahkan, maka X sama dengan 0,69 L dari ujung kiri. Maka beban yang menekan pada penyangga dapat dihitung dengan persamaan sigma FY sama dengan 0. Maka S-nya dikurangi dengan 200 Newton dikurangi 100 Newton dikurangi dengan 500 Newton, maka hasilnya sama dengan 0. Berarti S-nya sama dengan 800 Newton. Oke, sampai sini sudah paham? Apabila belum paham, silahkan bertanya di grup web kita ya nakku. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.